Salam NKRI teman-teman semuanya. Para lansia yang coba memakzulkan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka dengan tegas diingatkan oleh Profesor Jimli Asidiki, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, untuk melengsarkan presiden atau wakil presiden itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak sekali proses-proses yang harus dilalui. Para lansia itu disarankan sebaiknya agar tidak terlalu fokus ke masa lalu, sedikit-dikit ke masa lalu, sedikit-dikit ngurusin masa lalu, fokus saja ke masa depan, supaya Indonesia ini maju. Kalau menurut saya, mengapa Profesor Jimli ini mengingatkan mereka? Ya pastinya para lansia itu sudah mulai pikun, sehingga mereka tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan. Dan sebenarnya mereka tidak tahu apa yang sedang mereka tuntut. Bahkan mungkin sebagian dari mereka sudah banyak yang pikun. Dengan kondisi seperti itu, pastinya sangatlah mudah untuk dimanfaatkan, ditunggangi oleh pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu pastinya. Kepentingan untuk merebut kekuasaan misalnya. Lagi pula kan sebaiknya para lansia ini bisa menikmati masa tua mereka dengan tenang, dengan bahagia, bukan malah berulah memaksakan fisik dan pikiran mereka untuk sesuatu yang tidak bisa mereka jangkau, yang tidak bisa mereka lakukan. Nanti ujung-ujungnya stroke, ya kan? Ujung-ujungnya stroke dengan fisik pikiran yang sudah lelah, sudah rentah, dipaksa-paksakan. Stroke lah ujung-ujungnya, ya kan? Ya udahlah kalau begitu teman-teman, mari kita simak video yang berikut ini. Adanya isu dari Forum Purnawirawan TNI yang menyerukan pemakzulan Wapres Gibran ini sebagai mantan Ketua MK ini sebenarnya gimana Prof pandangannya? Jadi ekspresi dari apa ini harus dimaklumi ya, ekspresi dari kekecewaan, kemarahan, ketidaksukaan kepada Jokowi dan keluarganya, termasuk tentu saja dengan Gibran, itu harus dipahami sebagai fenomena ya, yang alamiah aja, sesuatu yang rasional aja. Jadi kita tidak usah nafikan, tidak usah kecilkan artinya, kita pahami aja, jadikan pelajaran bahwa ada kelompok-kelompok yang sedang marah kepada keadaan, termasuk para mantan jenderal yang tentu mereka itu bukan karena pertimbangan materialitas, bukan juga karena pertimbangan teknis politik kekuasaan, tapi itu ekspresi dari idealisme bernegara. Maka kita harus hormati, ya kan? Ya sudah, itu, dan dia sudah salurkan dengan baik ke DPR. Kirim surat. Jadi kita hormati gitu. Nah, tetapi kita sudah punya kesepakatan mengenai tata cara mengekspresikan atau tata cara untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden. Nah, itu namanya mekanisme impeachment, sudah diatur di konstitusi. Itu loh. Caranya itu pertama ada alasannya, kedua ada proses proseduralnya. Nah, kalau alasannya sebenarnya, kalau konkretnya mau dicari-cari gampang. Ada 6 yang bisa dijadikan alasan. Pertama karena berkhianat pada negara, yang kedua karena korupsi, yang ketiga karena terima suap, yang keempat kalau dia melakukan tindak pidana berat lainnya. Apa tuh? Dia segala macam tindak pidana yang diancam dengan hukuman di atas 5 tahun itu masuk kategori tindak pidana berat semua. Jadi ada 4
kemungkinan alasan hukum. Lalu ada alasan yang kelima, perbuatan tercela. Kalau terbukti ada perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang presiden atau seorang wakil presiden, itu bisa jadi alasan juga. Yang terakhir itu alasan administrasi, kalau dia meninggal, dia mengundurkan diri, atau dia ternyata tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau calon wakil presiden, dia bisa diberhentikan. Jadi ada 6 alasan. Nah, kalau mau dicari-cari, gampang itu, bisa dicari, ya kan? Nggak usah saya sebut kasusnya satu-satu, banyak sekali, ya kan? Ya, sederhananya begini, kalau seorang presiden lewat naik mobil di Jalan Sudirman, buka pintu, meludah di jalanan, kena ibu-ibu lain lagi naik motor. Nah, pertanyaannya, itu tercela apa enggak itu? Masa pejabat publik meludah sembarangan, kena muka orang lagi, ya kan? Ibu-ibu pula, dia dandan mau kawinan, tahu-tahu diludahin oleh padahal presiden nih, tercela apa enggak itu? Nah, itu tercela itu. Jadi untuk alasan mudah dibuktikan. Nah, itu tempat membuktikan di MK. Jadi di MK itu nanti membuktikan apa benar dia melakukan 6 hal tadi. Masuk kategori 6 hal tadi. Kasusnya apa, buktinya mana. Kalau terbukti bisa jadi, pasti setuju MK-nya. Apalagi MK itu ada 5 kewenangan. 2 yang belum, 3 yang sudah banyak. Judicial review, selip perselisihan hasil pemilu, sengketa lembaga negara, itu sudah banyak. Tapi 2 belum, pembubaran partai sama impeachment. Ya pasti senang tuh 9 orang kalau ada kasusnya. Itu loh. Oh, berarti dalam hal ini Prof mendorong gitu selain buat. Dia bukan mendorong, saya mau menjelaskan prosedurnya kayak begitu. Gampang. Gitu loh. Dan ini semangat sekali nih ya. Prof, dan kalau nah tapi ada tapinya. Ayo mesti denger nih. Biar nggak terlalu semangat. Nah, prosedurnya bagaimana? Prosedurnya itu harus mulai dari DPR. DPR lah yang harus memutuskan lebih dulu tuntutannya. Baru dibawa ke MK. Nanti kalau sudah diputuskan MK, dibawa lagi ke MPR. Diajukan oleh DPR. Nah, jadi langkah pertama harus beres dulu di DPR. 2/3 kali 2/3 harus setuju dengan tuntutan dengan berbagai alasan dan pertimbangannya untuk dibuktikan tadi. Gitu loh. Nah, sekarang 2/3 di DPR itu siapa? Kim Plus apa mau? Jadi jangan tanya jangan tanyanya kepada Kim Plus, koalisi permanen. Yang ketuanya adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Yang Ketua Umum Partai Gerindra itu adalah Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau ada orang mau mempersoalkan wakilnya, gampang itu, tapi tanya dulu dia. Ya kan? Nah, ini kan belum apa-apa, dari Golkar aja bilang, lah nggak ada kasus kok. Iya, belum ada persoalan. Nah, jadi kira-kira seandainya dari Partai Gerindra, kalau ditanya, diem aja dia, netral. Itu berarti ada apa-apanya itu. Ya kan? Tapi saya rasa karena yang memilih wakil presiden itu adalah Ketua Umum Gerindra sebagai calon presiden, yang memilih Gibran itu dia, ya kan? Saya rasa dia akan melindungi wakil presiden. Gitu loh. Ya kan? Apalagi wakil presiden ini putra dari mantan presiden ketika dia menjadi anggota kabinetnya. Jadi dengan semangat Presiden Prabowo untuk merangkul semua mantan-mantan, saya rasa itu tidak mungkin Partai Gerindra dan begitu juga partai-partai koalisi itu akan mengambil inisiatif mencapai angka 2/3 itu. Gitu loh. Jadi ini supaya apa? Supaya ya kita fair ya. Kita melihat situasinya itu kayaknya ya ini hanya
ribut-ribut aja, hanya ekspresi kemarahan aja, tapi realisasinya rasanya nggak mungkin. Maka akan jauh lebih baik seandainya masyarakat luas, publik ya, itu diajak berpikir bagaimana sih kalau kita berpikir ke depan aja, jangan ke belakang. Ekspresi kemarahan kita tentang masa lalu, ya itu agak sedikit dikurangi lah, ya kan? Karena nggak ada gunanya. Sebab akibatnya itu nanti ngabisin waktu, tapi tidak ada ujungnya. Jadi ribut, ya, kayak mempersoalkan ijazah palsu. Kayaknya ini kalau nggak diredam, ini selama 5 tahun akan terus ribut. Nah, ujungnya Jokowi dan keluarganya akan menjadi sasaran tembak terhadap semua kekecewaan publik pada situasi. Maka yang dimarahin orang tuh Jokowi dan keluarganya selama 5 tahun. Maka perhatian masyarakat kita akan tidak terpusat kepada kinerja pemerintahan yang sekarang. Jadi setiap kali ada kemarahan kepada keadaan, yang jadi sasaran tembak itu Jokowi dan keluarganya. Ya kan gitu. Nah, ini tidak sehat. Kita lalu tidak fokus memberi pengawasan efektif ya kepada kinerja pemerintah yang sekarang. Apalagi ada keperluan untuk menata sistem politik ketatanegaraan menuju masa depan. Kalau bisa 5 tahun ini menuju Indonesia emas itu di pertengahan abad ke-21, itu kan banyak sekali hal-hal yang harus kita antisipasi dengan mengadakan perubahan sistemik, termasuk bila perlu perubahan kelima Undang-Undang Dasar. Nah, ini kan harus berpikir ke depan. Bagaimana kita mau ngajak orang pikir menata ke depan supaya apa yang kita keluhkan kemarin itu nggak terjadi lagi. Caranya kan memperbaiki sistem ke depan. Tapi nggak ada orang mau diajak berpikir ke depan karena terjebak kepada situasi masa lalu dan juga mengabaikan masa kini. Nah, masa kininya apa? Ya kita harus, ini kan tidak selalu benar ini pemerintahan Prabowo Gibran ini. Ada saja kelirunya, tapi nggak ada yang ngeritik. Semua kemarahan itu ke masa lalu. Jadi saran saya melalui semangat Idul Adha ini, mari kita ya sedikit berkorban, mengorbankan kepentingan pribadi kita, mengorbankan sedikit perasaan kita untuk menata masa depan yang lebih baik. Hurrah!